Perkenalkan, nama saya Gina Amanda Putri dengan NIM A1D119020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi guna uang sesuai kebutuhan kita. Guna uang sesuai kebutuhan. Guna uang sebagai kebutuhan itu uang ini digunakan untuk belanja makanan atau kebutuhan lainnya, atau juga untuk membayar uang listrik dan telepon, atau untuk membayar biaya sekolah untuk anak-anak. Selain itu, uang juga bisa digunakan untuk menabung atau untuk keperluan yang tidak terduga. Biasanya yang mengatur keuangan itu adalah ibu, karena ibu yang memegang karena ibu yang mengetahui pengeluaran yang akan dibutuhkan untuk keluarga. Jadi ibu bukan hanya mengeluarkannya saja, tapi ibu setelah mengeluarkan uang, ibu juga mencatatnya dan membagikan uang itu dalam menyatatnya di bagian buku. Jadi ibu mencatat kebutuhan kita di dalam sebuah buku. Lalu caranya itu dengan menggunakan uang, kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Akan lebih baik jika kita dapat menabung sebagian uang jajan kita yang tadinya berlebih. Dan perlu kita tahu bahwa tiap orang berbeda-beda akan kebutuhannya. Ada juga yang dan juga beda-beda penghasilannya. Ada juga yang berpenghasilan kecil dan ada juga penghasilan besar. Jadi setiap orang harus pandai mengelola uang, mengelola uang agar semua kebutuhan terpenuhi. Tapi orang yang menghasilkan yang besar ataupun kecil atau pandai mengelola uang, tiap orang harus cermat dalam mengelola uang. Jika tidak cermat, uang yang diperoleh itu akan tidak bisa mencukupi kebutuhan kita dan berakibat boros. Pengelolaan uang itu adalah memanfaatkan uang yang telah diperolehkan dengan sebaik-baiknya. Artinya itu, uang yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga, tiap orang harus pandai memilih kebutuhan yang harus mereka segera penuhi atau dapat ditunda dengan pengadaannya. Cara pengelolaan uang yang perlu kita ketahui, yang pertama itu kebutuhan yang orang tidak menentu. Kebutuhan orang yang tidak menentu ini seseorang yang terkadang berupa dalam tiap harinya. Penghasilan seorang juga ada kalanya tidak menentu. Oleh karena itu, setiap orang harus pandai menggunakan uang. Gunakan uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus yang kedua itu persiapan hal-hal yang tidak terduga. Pasti kita memiliki hal-hal yang tidak terduga yang telah dicatat. Setiap orang kan ingin tubuhnya selalu sehat. Namun kita harus berjaga-jaga, kita harus menyiapkan uang untuk biaya kesehatan. Kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Jadi itulah guna uang yang digunakan untuk persiapan hal-hal yang tidak diduga. Namun kebutuhan kesehatan tersebut merupakan contoh kebutuhan yang tidak terduga. Yang selanjutnya itu biaya cadangan kebutuhan lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia harus saling memperhatikan. Misalnya ada tetangga sakit, kita harus menjenguknya. Untuk itu kita perlu biaya untuk menjenguknya dan membantunya. Biaya tersebut dapat diambil dalam biaya cadangan kita. Terus selanjutnya itu bagaimana cara kita mengolah uangnya. Yang pertama itu menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan kita agar semuanya terkontrol. Terus yang kedua itu berbelanja barang dengan yang benar-benar diperlukan. Tapi jangan membelanjakan uang itu dengan secara foya-foya. Terus mendaftar barang belanjaan. Yang selanjutnya itu barang yang diberbelanjakan yang sesuai dengan keuangan kita. Jadi kita berbelanja sesuai dengan apa sesuai gaji atau uang yang kita miliki. Terus kita dan selanjutnya itu jangan berlaku boros. Lalu kita harus juga menabung. Pengelolaan uang. Ternyata pengelolaan uang ini sangat baik manfaatnya. Kita dapat merasakan manfaat pengelolaan uang itu. Misalnya
Misalnya itu dengan cara menabung. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya apa yang ingin kita beli, seperti itu. Namun uang yang dapat yang kita manfaatkan ini, kamu dapat menggunakan jadi tabungan kita. Jadi tabungan ini misalnya bisa dibiayakan untuk biaya kursus atau membeli barang-barang yang sangat kita sukai. Manfaat pengelolaan uang yang pertama itu kebutuhan kita menjadi cukup. Terus belajar hidup teratur. Dan yang ketiga itu hidup hemat. Dan yang keempat itu belajar menjadi hidup yang lebih sederhana. Yang kelima itu dapat membantu orang lain dengan biaya dengan ada yang kita cadangkan. Simpulkan bahwa pengelolaan uang itu yaitu memanfaatkan uang yang telah diperolehkan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan sesuai kebutuhan agar semua kebutuhan kita terpenuhi. Dan pengeluaran harus disesuaikan dengan besaran pendapatan yang kita terima dan kebutuhan yang terpenting. Yang hal-hal yang harus kita perhatikan saat mengelola uang yaitu pertama menabung, dan yang kedua menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran, yang ketiga itu mendaftar barang belanjaan, yang selanjutnya itu berbelanja barang yang benar-benar yang sangat kita butuhkan, dan selanjutnya itu kita tidak usah boros dengan membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, seperti itu. Manfaat mengelola uang ini, manfaat dengan mengelolakan uang dengan baik itu, yang pertama itu kebutuhan menjadi mencukupi, yang kedua itu belajar hidup teratur, yang ketiga belajar hidup hemat, dan yang selanjutnya itu belajar dengan hidup sederhana, dan yang terakhir itu dapat membantu orang lain dengan ada biaya yang kita cadangkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.